Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami terdiri dari Novianti, Benjur Saperdianto, Muhammad Rizky Pradana, dan Rizky Maulana. Kami di sini akan menjelaskan komponen apa aja sih yang ada dalam sistem operasi Windows. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu Windows. Nah, menurut Wikipedia, Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna gratis. Nah, komponen sistem operasi Windows yang pertama ada manajemen proses, kedua manajemen memori utama, tiga manajemen secondary storage, empat manajemen sistem input output, 5. Manajemen berkas, 6. Sistem proteksi, 7. Jaringan, dan 8. Common Interpreter System. Komponen sistem operasi Windows. Manajemen proses. Manajemen proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input dan output CPU, dan berkas-berkas. Manajemen sistem operasi juga sangat bertanggung jawab pada kegiatan maupun aktivitas yang berkaitan erat dengan manajemen proses. Contohnya yaitu menunda maupun melanjutkan suatu proses, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses penanganan pada deadlock. Manajemen memori utama. Memori tersebut juga memiliki fungsi, yaitu menjadi tempat dari penyimpanan yang suatu akses datanya dapat digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat input dan output. Memori juga termasuk sebagai tempat penyimpanan yang sementara. Hal itu berarti datanya dapat hilang pada sistemnya dimatikan. Oke, selanjutnya manajemen memori utama. Sistem operasi juga dapat bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Contohnya yaitu dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori, dapat mengalokasikan dan juga mengedealokasikan ruang memorinya yang disesuaikan dengan kebutuhan, dapat menjaga track dari memori yang tengah digunakan dan siapapun yang dapat menggunakannya. Di sini nama saya Ruben Joseph Ferdianto. Saya di sini akan menjelaskan komponen sistem operasi Windows. Manajemen secondary storage. Data yang sudah disimpan ke dalam memori utama memiliki sifat yang sementara dan juga jumlahnya sangat kecil. Maka dari itu, untuk dapat menyimpan seluruh data dan juga program yang ada di komputer sangat dibutuhkan secondary storage. Yang kedua, manajemen secondary storage itu, secondary storage memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung banyak data. Contoh dari secondary storage yaitu seperti disket, hard disk, dan lainnya sebagainya. Sistem operasi juga akan bergantung jawab pada aktivitas yang berkaitan erat dengan disk manajemen. Contoh seperti alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, dan juga free space management. Manajemen sistem I/O, manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device manager. Hal ini juga akan menyediakan device driver yang biasa, yang mana nantinya operasi input dan output bisa seragam. Contohnya yaitu pengguna dapat menggunakan operasi yang sama tersebut untuk membaca suatu berkas yang ada pada hard disk, floppy disk, dan juga CD-ROM. Ya, gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan ya, ada input dan output. Manajemen sistem I/O, ada berbagai komponen pada manajemen sistem, yaitu spooling. Hal ini dapat melakukan penjadwalan dari pemakaian sistem input maupun output agar dapat lebih efisien dan juga efektif. Buffer, hal ini dapat menampung sementara sejumlah data dari dan juga ke dalam perangkat input maupun output. Manajemen sistem berkas. Berkas merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas juga mempunyai
suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis. Sistem operasi dapat bertanggung jawab pada hal berikut. Pertama, pembuatan dan juga penghapusan suatu directory. Kedua, dapat memerankan berkas ke dalam secondary store. 3. Pembuatan dan juga penghapusan suatu berkas. 4. Dapat membackup berkas ke dalam media penyimpanan non-volatil. 5. Dapat mendukung manipulasi suatu directory dan juga berkas. Sistem proteksi. Sistem proteksi dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor, program, maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Tetapi mekanisme proteksi juga wajib, yaitu untuk dapat menentukan kontrol yang akan dilakukan, dapat menyediakan sarana penegak pelaksanaan, dapat membedakan antara pengguna yang telah diberikan izin. Jaringan. Suatu sistem terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor yang tak dapat berbagi dengan clock maupun memori. Prosesor tersebut juga telah tersambung melalui jaringan komunikasi. Sistem yang terdistribusi dapat menyediakan akses dari pengguna kepada macam-macam sumber daya sistemnya. Akses tersebut juga bisa menyebabkan mempercepat komputasi, peningkatan kesejahteraan data, peningkatan kemampuan. Command Interpreter System. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari common driver atau pengguna. Programnya akan membaca sejumlah instruksi dan juga akan mengartikan control statement yang biasanya juga disebut sebagai counter card interpreter, command line interpreter, dan Unix cell. Baik teman-teman, kami dari kelompok 6 sudah memaparkan komponen-komponen yang ada dalam sistem operasi Windows. Semoga informasi dari kami bisa menambah wawasan untuk kita semua. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi.